Selamat siang Pak Ruli dan teman-teman semua, teman-teman jurnalis. Kita taruh kulkas. Selamat siang Pak Tulus. Siang, Mas. Ya, selamat siang Pak Tibagus, selamat datang. Thank you, standby. Selamat siang semuanya. Nueng and Nung and Cek Mil, welcome. Hi, Mr. Tulus. Thank you. Yes, thanks for your coming.
kita mulai aja mungkin ya. Kita mulai ya acaranya Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit sudah bisa untuk interpreter? Ya, sudah siap. Oke, ya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan jurnalis dan juga perwakilan organisasi konsumen dari beberapa kota. Kemudian terima kasih juga kepada Jaki dari World Animal Protection, kemudian Vince dan juga No. Selamat datang atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Yuni, pengurus harian di YLKI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat hadir pada acara press conference dengan tema penemuan bakteri kebal antibiotik pada produk pangan ayam broiler. YLKI sudah melaksanakan studi resistensi antimikroba dalam rantai pangan ayam potong. Studi dilaksanakan selama 7 bulan, dimulai pada bulan November 2020 hingga Mei 2021. Dan hasilnya segera akan... Kamu sendiri, pakai motor yang merah udah biar gak ribet. Dan hasilnya akan... Mohon maaf. Dan hasilnya akan segera akan disampaikan pada kesempatan ini oleh Ketua YLKI, yaitu Pak Tulus Abadi dan juga dari World Animal Protection. Baiklah, pada acara hari ini kami menghadirkan narasumber, yaitu Bapak Tulus Abadi, Ketua YLKI, kemudian Jaki dari World Animal Protection, dan juga Bapak Ruli Prayoga. Baiklah rekan-rekan jurnalis, acara kita mulai dengan mengundang terlebih dahulu, yaitu dari World Animal Protection, Jaki. Kami persilakan kepada Jaki yang menyampaikan global explanation on AMR and low farm welfare. Kami persilakan. Thank you so much and good afternoon. I hope you can hear me. I'd like to provide some global context to the report today. Antibiotic overuse in farmed animals is a pillar of industrial farming. And it's really the low welfare practices within industrial farming that are driving antibiotic overuse and leading to antimicrobial resistance. That resistance can transfer to the food chain, as we see from the report today, as well as to the environment, endangering our health. So in this way, squashing stressed animals into industrial farms carries significant risk of antimicrobial resistance. And it's also a major risk for diseases to emerge that can jump to humans. This is a global problem, with 3/4 of the world's antibiotics used in farmed animals. And the World Health Organization considers antimicrobial resistance one of the most pressing global public health issues of this century. Research conducted around the world by World Animal Protection, or our partners, has found antimicrobial resistance for antibiotics considered critically important to humans in meat samples across 4 continents. And those countries include Indonesia, Thailand, Brazil, Spain, Kenya, and the United States. World Animal Protection has also conducted research finding the building blocks for antimicrobial resistance in the waterways next to industrial farms across 3 continents. And those countries include Thailand, the United States, Canada, and Spain. This strongly suggests that industrial farms are discharging antimicrobial resistance into the environment. So these pieces of research show us how the way we treat animals impacts our own health and our environment. We're interconnected. And this is the universally recognised One Health concept.
Animal health and welfare is central to this concept. World Animal Protection polling of the public in 15 countries has found that 88% of them are concerned about the possibility of antimicrobial resistance coming from farm animals and impacting them. 3 in 4 people would be prepared to change their shopping habits and access higher welfare meat products where they are available. 85% of people feel that antibiotics should be reserved to treat sick animals upon clinical diagnosis. However, the reality on farms is that antibiotics are still used in animal feed or water across groups of animals to promote fast growth or to prevent stressed animals getting sick in the first place. And this irresponsible practice means real risks for human health, especially for Asia. Asia has half of the world's farmed animals and around 90% of the world's farmed fish. And those numbers are only projected to grow in coming decades, including in Indonesia, as demand for meat and dairy continues to increase. So this means that many of the worst impacts on human health and environment could fall here in Asia. Capping the growth in industrial farming is the best way to achieve significant reductions in antibiotic use and antimicrobial resistance. Antibiotic overuse is not needed in higher welfare farms where animals are less stressed and they have higher immunity. In this way, it's animal welfare practice that improves food safety and meets consumer expectations. Change is possible, and we need to introduce and enforce better animal welfare standards on farms. This means an end to cages, an end to overcrowding of animals in barren housing, painful mutilations, and using animals bred to grow so fast their bodies can collapse under them. The Farm Animal Responsible Minimum Standards, or FARMS scheme, should be reflected in the law as the minimum expected standard, and that law must be enforced. Improved animal welfare is the answer, not tightened biosecurity. The European Union is leading the way with new regulations that will prohibit antibiotics being used in feed or water across groups of animals to prevent sickness. Trade partners will also come under stricter rules. There should be no use of antibiotics to promote fast growth in animals destined for products for export to Europe. The European Commission also intends to launch legislation to ban the use of cages in farming. And this follows more than 1.4 million Europeans calling for stronger welfare protections for farmed animals. So to sum up, the public health risks posed by industrial farming are a global problem, and Indonesia is not immune. There is growing momentum around the world to end irresponsible use of antibiotics in farming. That means ending the use of antibiotics in animal feed or water to prevent disease across herds of animals or to promote fast growth. Improving the welfare of farmed animals is the best way to safeguard food safety, human health, and the environment. Thank you. Oke, terima kasih Jaki dari World Animal Protection yang sudah menyampaikan sedikit paparannya, dan memang tadi Jaki juga mengatakan bahwa memang 85% masyarakat merasa
Antibiotik disimpan untuk merawat hewan yang sakit, namun kenyataannya antibiotik digunakan untuk konsumsi hewan. Nah, praktek ini yang sangat berisiko. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Tulus Abadi dari Ketua YLKI yang akan menyampaikan laporan singkat tentang uji yang sudah dilakukan oleh YLKI. Pada Pak Tulus kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Baik, ya. Terima kasih Mbak Yuni selaku pembawa acara dan pengurus harian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan hadirin, jurnalis, teman-teman LSM, dan juga khususnya dari Animal Protection, World Animal Protection, Pak Ruli Indonesia, dan juga Jack, dan juga Nung dari Bangkok. Welcome and thank you for your coming and speech. Teman-teman sekalian, secara global tadi sudah disampaikan oleh Jack terkait dengan isu atau urgensi isu animal protection-nya dan juga AMR, antimicrobial resistant. Nah, bagi LKI ini secara teknis memang merupakan program kerjasama antara YLKI, World Animal Protection, dan SIFAS di dalam melakukan uji lab-nya, dan kita memang dengan judul penemuan bakteri kebal antibiotik pada produk ayam broiler, ini memang satu hal yang mengkhawatirkan dari sisi pelindungan konsumen. Nah, teman-teman sekalian, mengapa YLKI concern dengan masalah ini? Ya, isu terhadap AMR khususnya, ini isu yang bukan hanya isu bukan hanya isu dari sisi WAP-nya saja, tapi juga ini menjadi isu global di lembaga konsumen di tingkat dunia juga, karena YLKI adalah anggota konsumer internasional, di mana isu antimicrobial resistant ini isu yang selalu disoroti di komunitas lembaga konsumen dunia, dan ini menjadi concern bersama. Dan YLKI selaku lembaga konsumen di Indonesia, salah satu tugasnya memang melakukan pengawasan dan juga kontrol terhadap pasar, terhadap barang-barang yang beredar. Hal ini dijamin di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, khususnya pasal 4 atau pasal 5, bahwa salah satu tugas YLKI sebagai LPKSM adalah melakukan kontrol terhadap barang yang beredar dan juga jasa yang beredar demi berjalannya sisi pelindungan konsumen di Indonesia. Tentu sebenarnya regulasinya sudah ada, bisa saja sudah ada, tapi bagaimana kita memastikan itu semua, apakah regulasinya itu diterapkan dengan sesuai amanat atau ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, dalam konteks ini nanti paparan akan disampaikan oleh Pak Ruli terkait dengan hasil temuan-temuan, hasil riset YLKI dan AWP, bagaimana kejadiannya dan juga ke depan seperti apa. Tetapi masalah ini menjadi masalah yang sangat urgent dan sangat penting dari sisi pelindungan konsumen, karena ya kalau secara normatif konsumen mempunyai hak atas keamanan dan keselamatan di dalam mengkonsumsi satu barang, dan ini tentu menjadi sangat emergensi kalau konteksnya adalah makanan. Dalam ini adalah daging ayam broiler, karena ini adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, di mana efeknya bisa menyangkut kesehatan, keselamatan, dan bahkan nyawa kita pada titik tertentu. Nah, oleh karena itu, tentu daging ayam yang kita konsumsi itu menjadi hal yang sangat urgent, bahwa adalah daging ayam yang aman, ya, aman bukan saja menyangkut harga, tapi juga menyangkut apakah mengandung bakteri tertentu atau mengandung bakteri resisten atau tidak. Ini yang akan berdampak kepada kita sebagai konsumen. Tadi di awal disampaikan oleh Jack bahwa kalau kita kebal terhadap satu antibiotik, ya itu sungguh hal yang sangat membahayakan, karena kemudian nanti kita bisa
tidak terselamatkan, karena ketika kita kena satu penyakit, kemudian bakteri itu tidak bisa kita obati karena sudah kebal, ini yang membahayakan sekali. Nah, faktor kekebalan ini yang memang ada dua lini. Pertama karena pola konsumsi kita terhadap antibiotik tertentu, ya sering masyarakat kita dalam konsumsi antibiotik sering teledor ya. Pertama tidak dihabiskan, kedua juga sering membeli antibiotik tanpa resep dokter, dan juga perilaku-perilaku lainnya. Nah, ternyata di dalam makanan yang kita konsumsi, dalam hal ini adalah daging ayam broiler, ternyata sangat mungkin dan sangat potensi mengandung bakteri yang sudah kebal atau residu antibiotik yang kemudian akan berdampak terhadap apa yang kita konsumsi ke depannya dan kesehatan kita ke depannya. Dan dari sisi kesehatan binatang itu juga menjadi sangat penting ketika binatang atau hewan yang kita konsumsi, apakah itu daging ayam atau juga sapi yang lazim kita konsumsi, kalau mereka tidak dilakukan dengan peri kehewanan yang baik, kemudian dia stres, daging itu kita konsumsi juga akan berdampak buruk terhadap konsumen yang mengkonsumsinya. Jadi jangan disangka bahwa kemudian hal itu tidak akan berdampak kepada manusia. Apalagi ini nanti Idul Kurban, ya kita minta untuk juga bagaimana prosesi penyembelihan itu betul-betul memperhatikan standar penyembelihan yang lebih peri kebinatangan dan aturan-aturan yang ada. Nah, ada 3 catatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan hasil temuan ini. Pertama, bahwa agar pemerintah sebagai regulator lebih melakukan penguatan di dalam pengawasan, baik pengawasan yang pra-pasar dan juga pengawasan pasca pasar. Nah, pengawasan pra-pasar atau pre-market control itu tentunya kita minta agar pemerintah memperbaiki regulasi-regulasi yang ada, ya dalam ini misalnya Kementerian Pertanian, untuk kemudian lebih aware terhadap adanya fenomena-fenomena di mana peternak ayam masih menggunakan adanya antibiotik yang sudah dilarang digunakan di dunia peternakan, baik dilarang oleh Kementerian Pertanian itu sendiri atau dilarang oleh FAO misalnya, atau juga WHO. Nah, ini saya kira penguatan pengawasan dari sisi pra-pasar dan juga pengawasan pasca pasar. Nah, pasca pasar dalam arti apakah potensi atau pelanggaran-pelanggaran yang ada ini harus diberikan satu treatment, ya, sehingga kedepannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang lebih masif, karena ini hanya fenomena gunung es, adanya bakteri kebal di produk pangan broiler. Ini yang terdeteksi oleh YLKI itu adalah hasil dari potret secara snapshot, ya bisa saja di lapangan bisa lebih dahsyat dari apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, dari si operator atau para peternak dan juga pelaku usaha untuk juga konsisten di dalam melakukan praktek bisnis dalam arti beternak ayamnya dan juga menjual ke konsumen akhir, mulai rantai bisnis atau rantai pasoknya itu harus betul-betul tidak menggunakan satu antibiotik yang sudah dilarang oleh pemerintah. Dan juga ini menyangkut etik moral, ya, karena ketika dia menggunakan antibiotik kepada ayam yang tidak membutuhkan, itu satu potensi pelanggaran terhadap hak-hak binatang, dan kemudian nanti dampaknya kepada konsumen akhir sebagai pengguna daging ayam. Nah, tetapi adanya temuan-temuan semacam ini yang dilakukan oleh YLKI, Animal Protection dan juga SIFAS, jangan sampai kemudian konsumen atau masyarakat Indonesia merasa katakanlah takut untuk kemudian mengkonsumsi daging ayam. Ya, kenapa? Karena secara kesehatan daging ayam itu sangat kita butuhkan sebagai salah satu sumber protein utama, apalagi
perilaku konsumen Indonesia, masyarakat Indonesia jauh lebih populer mengkonsumsi daging ayam, misalnya daripada daging sapi atau juga bahkan ikan, tapi ayam lebih banyak. Walaupun konsumsi daging ayam di Indonesia itu masih jauh dari bawah standar, baik di standar internasional atau bahkan di level ASEAN sekalipun. Sampai detik ini konsumsi daging ayam kita baru 7 kg per kapita per tahun. Jadi masih sangat rendah. Dibandingkan misalnya Malaysia, ya itu sudah 34 kg per kapita per tahun. Jadi memang kita masih sangat membutuhkan pasokan protein hewani yang cukup, ya apakah itu ayam, sapi, dan juga ikan, ya mungkin untuk kelompok tertentu ada daging babi dan segala macam. Nah, ini artinya temuan-temuan semacam ini jangan sampai menimbulkan kekhawatiran, tapi justru menjadi trigger bagi konsumen dan juga pemerintah dan juga operator untuk bagaimana pemerintah harus mampu menjamin bahwa daging ayam yang kita konsumsi adalah daging ayam yang aman, ya aman termasuk dari cemaran residu antibiotik dan cemaran terhadap bakteri yang kebal, karena itu adalah berarti produk yang kalau sampai mengandung bakteri kebal dan atau residu antibiotik itu artinya pangan daging ayam yang tidak layak konsumsi karena kemudian akan berdampak kepada konsumen. Dan konsumen tentu dengan segala plus minus dengan kapasitas yang dimiliki untuk bisa memilih dan memilah kira-kira daging ayam yang kayak apa, yang seperti apa yang betul-betul aman untuk dirinya dan kemudian tidak menimbulkan satu residu di kemudian hari yang bisa mereduksi sisi kesehatan konsumen sebagai pengguna daging ayam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga ini hasil riset ini saya harapkan menjadi dobrakan ya bagi pemerintah untuk memperbaiki segala lini bisnis agar rantai pasok daging ayam yang kita konsumsi adalah daging ayam yang betul-betul aman dan juga daging ayam yang diproses dengan memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan binatang. Ya, karena ketika binatangnya tidak sejahtera, itu akan berdampak kepada kesehatan manusia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Tulus tadi sudah menyampaikan laporan singkat. Ya, intinya YLKI memang melakukan uji ini memang konsen karena AMR ini merupakan isu global dan sudah disoroti oleh lembaga konsumen dunia. Dan juga temuan yang dilakukan YLKI ini jangan sampai konsumen merasa takut untuk mengkonsumsi daging ayam karena memang daging ayam itu masih dibutuhkan sebagai sumber protein utama. Baiklah, selanjutnya kami persilakan Bapak Ruli Prayoga untuk menyampaikan materi hasil uji yang dilakukan oleh YLKI. Silakan Pak Ruli. Baik, di share screen. Share screen. Apanya? Siapa yang mau share screen? Niti? Niti. Saya? Ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk kesempatan ini, mohon maaf, seperti yang disampaikan oleh Jackie di awal diskusi, di awal pertemuan kita, bahwa isu AMR ini sangat penting, terutama menyangkut mengenai makanan gitu, dan salah satunya sini adalah ayam broiler, ayam potong. Dan juga Mas Tulus juga menekankan akan adanya potensi bahaya resistensi terhadap makanan kita yang berasal dari peternakan gitu. Jadi slide next slide. Oke. Jadi pertama kali yang saya ingin sampaikan adalah masalah bakteri resisten atau bakteri kebal ini adalah bisa jadi menjadi pandemi yang baru gitu bagi dunia. Oleh karena itu, selain dari COVID, WHO juga sudah menekankan bahwa AMR ini akan menjadi ancaman berikutnya.
Hanya bedanya mungkin kalau COVID itu kan dia tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba tanpa kita persiapan, tanpa kita melakukan perbaikan. Tapi ketika kita menghadapi AMR, kita udah bersiap. Gitu. Kita udah bersiap, kita udah melakukan sesuatu, kita juga sudah mempersiapkan segala sesuatu, gitu. Sehingga diharapkan dampaknya mungkin tidak akan sedahsyat COVID, tapi tentunya akan menghabiskan banyak biaya juga ini ya untuk penanganannya. Karena kalau bakteri itu kebal, tentunya antibiotik itu akan sangat sulit mengobati penyakit tersebut, sehingga tentunya akan lebih lama di rumah sakit, lebih lama mendapatkan pengobatan, dan tentunya ini akan lebih banyak mengeluarkan uang tentunya. Jadi sehingga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang kebal ini akan berpotensi menjadi beban ekonomi dunia. Next. Nah, sebetulnya kita mengerucut pada isu yang akan kita sampaikan sekarang gitu kan. Jadi kenapa sih ada bakteri yang kebal terhadap antibiotik yang ada di peternakan gitu? Kenapa sih? Apa yang terjadi gitu? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa mereka ada gitu? Bakteri itu sebetulnya secara alamiah mereka itu juga akan melakukan resistensi ya secara alamiah dengan jangka waktu yang panjang ya, yang lama itu mereka akan resisten. Namun dengan pemberian antibiotik yang tidak bertanggung jawab, pemberian antibiotik yang tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, ini akan sangat mempengaruhi tingkat kecepatan si bakteri-bakteri resisten, bakteri-bakteri ini akan menjadi resisten. Gitu. Sehingga antibiotik-antibiotik yang kita gunakan itu tentunya tidak akan berguna lagi untuk mengobati penyakit. Nah, hal ini disebabkan kalau kita melihat pada isu peternakan itu, buruknya tata laksana kesejahteraan hewan itu mendorong menurunnya kesehatan dan imunitas hewan tersebut. Gitu. Sehingga para peternak ini biasanya mereka akan mencoba untuk menghindarinya dengan memberikan antibiotik itu sebagai langkah preventif, langkah pencegahan. Padahal seharusnya antibiotik itu digunakan ketika hewan itu sakit, bukan untuk pencegahan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena pertama, ada permasalahan mendasar di tingkat kepadatan ternak. Ya. Jadi satu kandang tersebut itu sangat padat sekali gitu. Sehingga bahkan mungkin ruang bergerak mereka sangat sempit dan akhirnya banyak yang sakit ayamnya. Jadi daripada ayamnya nanti sakit, ya udah saya sekalian aja nih saya kasih antibiotik gitu. Biar mereka sehat gitu. Nah, itu yang pemahaman yang salah dan banyak sekali kami temukan di lapangan seperti itu. Kemudian juga sirkulasi udara yang cukup ya. Kebanyakan kandang-kandang dengan mereka mengejar untung misalnya kan. Sehingga mereka melupakan sirkulasi udara dalam kandang. Sehingga si ayam-ayam tersebut juga tentunya akan sangat mudah sakit kan. Dan ini yang menjadi kenapa mereka akan memberikan obat antibiotik itu kan, dan menjadikan si bakteri itu menjadi resisten dengan cepat. Kemudian juga tingkat penerangan yang cukup. Saya menemukan sekali banyak kandang-kandang di peternakan itu ya, yang ala kadarnya gitu. Dia cuma 5 watt. Padahal kan penerangan di kandang itu juga berguna untuk mengurangi bakteri di situ gitu. Dan selain dari menyediakan suhu yang cukup gitu, di situ. Dan selanjutnya adalah kadar amoniak dalam kandang tuh yang kadang-kadang juga tidak dihiraukan oleh para peternak, sehingga tentunya dengan tata laksana kesejahteraaan hewan yang saya sampaikan tadi, standar-standarnya gitu,
makin banyak hewan yang sakit dan memerlukan obat, sehingga penggunaan antibiotik akan sering. Selanjutnya. Oke. Ini yang udah disampaikan sama Mas Tulus sebetulnya, saya tidak akan menjelaskan, tapi yang pasti adalah zoonosis, penyakit zoonosis atau penyakit dari hewan ke manusia itu akan sangat mungkin terjadi gitu kan. Jadi dengan melalui produk-produk asal hewan ini kan akan menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya. Nah, sebetulnya ketika kita mendesain riset ini, ya studi ini, di awal Jackie tadi sudah menjelaskan bahwa ini adalah concern dunia. Ini concern dunia termasuk kami dari World Animal Protection. Kami juga melakukan riset tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga kita melakukan riset di beberapa lokasi ya di dunia gitu. Yang terbaru adalah di Thailand, di Kanada, di Amerika ya, menyangkut mengenai AMR juga, tapi dia AMR kita ambil dari lingkungan di sekitar industri peternakan. Nah, di Indonesia kita akan melihat testing dari pola resistensi bakteri terhadap beberapa jenis antibiotik di RPHU, Rumah Potong Hewan Unggas, dan di Gerai, untuk mengetahui pertama nih, betul nggak ada bakteri yang resisten. Satu. Kedua, bagaimana proyeksi resiko penyebarannya ini gitu sepanjang rantai pangan gitu kan, dari peternakan hingga gerai. Itu yang akan kita coba cari tahu. Selanjutnya. Nah, jadi data ini kita gunakan ya untuk bisa menjadi data dasar sebetulnya ya. Ini adalah data dasar, mungkin kita akan melakukan beberapa riset lain untuk memperkuat data ini untuk menjadi bagian dari kampanye edukasi dan advokasi ILKI yang tadi disampaikan Mas Tulus ya tentang resistensi antimikroba, yang sebetulnya ILKI sudah mulai bergerak ini dari tahun 2016 sampai sekarang. Selanjutnya. Oke. Ini yang sudah disampaikan tadi bahwa sebetulnya pelaksanaan sampling itu hanya beberapa bulan, tapi kita analisis dan lain-lain ya, itu cukup panjang juga prosesnya karena memang sangat-sangat detail ya. Lokasi studi itu kita akan tidak ngambil sampel di RPHU dan retail yang berada di Jabodetabek. Kemudian kita menguji hasil ini di lab Balai Besar Penelitian Veteriner BBLIVET di Bogor, yang memang mereka cukup kompeten untuk melakukan analisis ini. Selanjutnya. Nah, ini adalah kriterianya ya. Seperti apa sih kriterianya gitu. Jadi memang kita mencari kriteria RPHU yang cukup bagus gitu, kita lihat ya, cukup memenuhi persyaratan lah secara mungkin persyaratan udah cukup memenuhi itu kan, terus mensuplai karkas ke wilayah Jabodetabek dan bersedia mengikuti studi. Selanjutnya. Nah, jenis sampel ya. Jadi jenis sampel yang kita ambil itu adalah sampel sekum. Sekum itu khusus ya. Kemudian di RPHU. Kemudian kita ambil sampel karkasnya, karkas ayam di RPHU juga, dan sampel karkas ayam di gerai retail gitu. Sehingga kita melihat ini yang paling dekat dengan konsumen adalah tentunya ada di gerai gitu. Sehingga kita akan melihat bagaimana gambaran dan potensi risiko kontaminasi resistensi tersebut kepada konsumen. Selanjutnya. Nah, ini adalah jumlah sampel maaf,
Jadi satu rumah potong hewan unggas RPHU yang dimiliki oleh PT Ciomas Adi Satwa atau Java Covid ya, yang ada di Parung. Kemudian di 7 gerai, yaitu kita melakukan riset di 5 gerai Besmit ya, yang punya Java Covid juga. Ada juga kita ngambil sampel di Prima Freshmart ya, dan di gerai Super Unggas Jaya atau Suja gitu kan. Jadi kita melihat ada keterwakilan, kita melihat sampel-sampelnya, jadi total ada 120 sampel di sini. Oke, lanjut. Nah, pengujian sampel kita menggunakan, kita kerjasama dengan SIPAS di sini sebagai lembaga yang cukup kompeten, sangat kompeten dalam isu AMR ini, dan mempunyai pengalaman riset yang cukup mendalam, sehingga kita memilih bakteri E. coli sebagai bakteri indikator yang digunakan digunakan oleh surveillance dan monitoring oleh OIE. Jadi ada standarnya ya dari OIE ya untuk mengetes antimicrobial agents atau resistance agents. Lanjut. Nah, untuk penguji sampel, kita memilih 5 jenis antibiotik ya yang menjadi salah satu antibiotik prioritas dan paling utama ya menurut FAO gitu, dan juga menurut WHO itu termasuk critical important antibiotic for human medicine. Artinya kalau kita melihat ini adalah antibiotik yang last resort ya, maksudnya yang masih kita pakai juga gitu. Artinya kalau kita melihat pola resistensi bakteri terhadap 5 jenis antibiotik ini semakin tinggi, artinya kita akan berhadapan dengan penyakit-penyakit yang memerlukan antibiotik itu yang akan sangat sulit untuk disembuhkan dengan cepat tentunya, karena bakterinya udah resisten terhadap antibiotik yang kita punya sekarang. Makanya kita melihat memilih antibiotik tersebut. Selanjutnya. Nah, inilah antibiotik yang penting dan bagi manusia dan hewan ya. Di sini kita lihat ada ciprofloxacin, colistin, meropenem, sulfametazol, dan chloramphenicol. Mungkin teman-teman wartawan juga sangat terutama ciprofloxacin ya sama chloramphenicol gitu kan. Inilah antibiotik yang kalau kita batuk, demam, radang tenggorokan tuh pasti dikasih ciprofloxacin gitu kan di dokter gitu. Makanya kita lihat sejauh mana sih si bakteri-bakteri tersebut akan resisten terhadap 5 jenis antibiotik ini. Selanjutnya. Nah, oke. Pengujian sampel. Jadi kita melihat sampel-sampel yang ada, kita akan memastikan kita akan mendapatkan isolatnya. Kita akan memastikan isolatnya. Jadi artinya dari 100 atau 120 sampel tadi ya, kalau ditemukan tidak ada E. coli yang bisa diisolasi ya tidak akan jalan gitu. Jadi kita melihat seberapa banyak jumlah E. coli yang bisa kita isolat, yang kita akan dibawa ke uji kepekaan antibiotik. Ya, lanjut. Oke, ini hasilnya. Jadi ini gambaran RPHU dan gerai yang ada ya. Jadi yang dipilih yang tadi gitu kan, dia bagus dan telah memiliki nomor kontrol veteriner NKV. Kenapa? Karena kami berasumsi nih, kalau udah mempunyai NKV, mungkin kita tidak berharap ya sebetulnya akan menemukan bakteri yang kebal. Gitu.
karena kita udah percaya sistem NKV itu udah menjadi tapisan ya, screening ya yang cukup baik terhadap bahan-bahan pangan, sehingga kita awalnya kita berasumsi mungkin nggak ada ini bakteri yang kebal ini, kita tidak akan menemukan, dan itu memang menjadi asumsi awal kami. Gitu. Lanjut ya, ini tadi ya. Dan juga pengolahan limbah ya, sarana prasarana yang baik itu yang kita lihat itu. Jadi RPHU yang kita ambil sebagai sampel dari RPHU yang kita anggap sudah sangat memenuhi persyaratan. Lanjut. Ya, begitu juga dengan gerai. Jadi gerai-gerai yang diambil sampelnya itu adalah gerai-gerai yang juga telah memiliki NKV dalam produknya. Jadi RPHU ini telah mempunyai sertifikat NKV. Lanjut. Dan memenuhi kapasitas ya, bebas residu, dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan yang dingin ya. Jadi cold storage-nya bagus gitu. Program kontrol suhunya bagus, sarana kebersihan, produksi yang rutin, memisahkan area bersih dan kotor, itu yang menjadi target sampel kami gitu. Jadi gerai-gerai seperti ini yang akan kita ambil sampel. Lanjut. Ya. Oke. Ini hasilnya. Lanjut. Nah, jadi ini yang saya tadi sampaikan sebelumnya, bahwa dalam jumlah sampel misalnya yang di RPHU ya, Sekum, jumlah sampel 30, tapi yang kita bisa ambil E. coli-nya cuma 21 gitu. Jadi yang 21 inilah yang kita ambil jadi sampel bakteri resistens tersebut gitu. Kemudian juga di retail nih, kita lihat kita ambil sampel 10 karkas di Prima Fresh Mart gitu. Ternyata hanya 3 sampel yang kita bisa ambil isolat E. coli-nya. Begitu juga dengan yang lain di sini. Ya. Jadi sehingga kita dari 120 sampel yang kita ambil itu hanya 63 yang kita bisa ambil isolat E. coli ini untuk maju ya ke next step gitu dalam pengetesan antibiotik tersebut. Lanjut. Nah, ini hasilnya gitu ya. Ini hasil kan. Ini hasil resistensi E. coli pada RPHU. Kita hanya mengetes di satu RPHU punya Ciomasa di Satwa. Jadi ini hasilnya ya, teman-teman bisa melihat bahwa kalau kita lihat resisten itu yang merah. Jadi di RPHU ternyata ciprofloxacin itu merah ya. Ada resisten terhadap ciprofloxacin. Colistin juga resisten. Meropenem ya, tingkat resistennya sangat tinggi, 67%. Sulfametazol juga cukup tinggi ini, ya 48%. Chlorphenicol ya dia rendah sekali di sini. Nah yang hijau itu yang intermediate, ya artinya intermediate itu belum, maksudnya dia bisa menjadi resisten juga gitu pada suatu waktu gitu kan, dan ini yang jadi penting gitu untuk bicarakan. Lanjut. Oke. Ini karkas. Tadi kan sekum. Sekum itu usus ya. Nah, ini karkas ya. Karkas itu dalam karkas kita melihat ciprofloxacin itu sangat resisten. Ciprofloxacin itu mempunyai resistensi. Colistin itu sangat tinggi resistensinya. Dan sulfametazol juga cukup tinggi gitu.
resistennya. Sedangkan meropenem itu kita lihat nggak ada ya, sensitivity nggak ada gitu. Oke, lanjut. Oke, ini pada gerai ya. Tadi kan pada RPHU, sekarang kita gerai. Di BESMIT itu kita melihat tingkat resistensi terbesar itu kalau teman-teman lihat di tabel itu 69% itu colistin ya, kita dapatkan di BESMIT, di gerai BESMIT. Meropenem 0%, kita tidak menemukan meropenem. Sulfametazol 44% kita menemukan, jadi 44%. Jadi kita menemukan tingkat resistensi yang cukup tinggi itu di colistin ya, di gerai PT BESMIT. Kemudian di gerai Prima Freshmart, kita tidak menemukan colistin dan meropenem, tapi kita menemukan dari 3 sampel tersebut 100% itu resisten terhadap sulfametazol. Ya, artinya pemberian antibiotik tersebut atau tempatnya atau bagaimanapun jadi lingkungannya gitu ya, sehingga si bakteri-bakteri yang ada di karkas tersebut itu dia sangat resisten terhadap sulfametazol. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih sulfametazol, bisa di browsing aja ya, penyakit apa aja yang bisa disembuhkan oleh sulfametazol. Dan kalau misalnya kita bakteri itu sudah resisten terhadap sulfametazol ya begitulah gitu hasilnya. Kemudian di retail 3 kita menemukan ciprofloxacin ya 100% ya resisten, dan colistin ya 66% gitu kan. Jadi untuk teman-teman reference, mungkin banyak yang sudah tahu bahwa di Indonesia ini colistin ini udah di-ban sebetulnya. Jadi dari tahun 2018 akhir ya, awal 2019 itu udah di-ban, tidak diperkenankan lagi gitu. Sekarang kalau kita lihat 2019, 20, 2021 ya udah 2 tahun berlanjut, tapi ternyata kita pasti menemukan angka di atas 50% untuk tingkat resistensinya. Lanjut. Nah, oke. Jadi berdasarkan hasil pengujian ini kita mengetahui ada kemiripan pola resistensi terhadap antibiotik, yaitu ciprofloxacin, colistin, sulfametazol, dan chloraphenicol. Tapi meropenem itu sangat rendah ternyata. Lanjut. Nah, apa sih potensi risiko? Jadi kalau misalnya potensi risikonya begini. Kalau kita melihat tadi di karkas ya, ada masih ditemukannya bakteri resisten tersebut. Kalau misalnya si bakteri, jadi kalau kita harus memisahkan ini, ada residu antibiotik ya, dan ada bakteri resisten. Itu 2 hal yang berbeda. Residu antibiotik itu bisa dicuci lah gitu ya. Sedangkan kalau bakteri resisten, kita masih belum tahu itu bagaimana ceritanya gitu. Cara apakah direbus lama gitu, apa dicuci berkali-kali gitu, atau bagaimana gitu ya, sehingga kita yakin bahwa tidak ada lagi bakteri di karkas di daging ayam yang akan kita makan itu gitu. Nah, ini yang sangat penting kita harus ketahui gitu. Nah, yang penting juga, yang penting diketahui bagi teman-teman itu adalah bahwa ada potensi kontaminasi silang dari bakteri resistensi itu. Artinya, jadi misalnya ada 2, misalnya Salmonella typhusa lah, penyakit tipes tuh ya, dan E. coli, dia ketemu di jalan gitu kan. Mereka bisa sangat bisa cross gitu kan, berbagi gen ya. Jadi maksudnya
dia bermutasi gen dan mereka bisa saling yang satu misalnya dia resisten terhadap colistin, yang satu resisten terhadap sulfametazol, mereka bisa saling bersinggungan dan saling sharing gitu, sehingga mereka akhirnya mempunyai dua antibiotik yang resisten gitu. Ya, sehingga tentunya kegagalan pengobatan yang akan mengakibatkan kematian itu yang penting itu. Sehingga penanganan resistensi antibiotik ini adalah sangat penting gitu kan. Dan ini yang menjadi penting bagi kesehatan masyarakat ya, sehingga pemerintah kita juga cukup baik dalam merespon ini. Sudah ada juga task force-nya gitu ya, di lead sama Kementerian Kesehatan di sini. Karena memang udah beberapa kasus sudah terjadi. Teman-teman bisa mencari itu. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi gitu kan. Jadi oke lah, kita mempunyai satu bakteri yang resisten terhadap satu antibiotik, fine gitu kan, nggak masalah gitu. Mungkin ada yang ada yang bisa dilihat gitu kan. Nah, ternyata kalau kita lihat dari grafik ini ya, dalam riset kami kita menemukan ada ada bakteri yang sudah resisten, ya, maksudnya si E. coli itu ya, sudah resisten dengan 4 jenis antibiotik gitu. Ini yang menjadi sebetulnya hasil yang tidak begitu kita harapkan sih sebetulnya sih gitu kan. Tapi kita menemukan ini gitu ya. 2 jenis antibiotik, 3 jenis antibiotik, ini sangat penting gitu kan, karena kita melihat hasilnya yang ada di gerai itu yang resisten terhadap 4 jenis antibiotik gitu, dan gerai itu sangat dekat dengan kita gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, menurut Marshall and Levi ini, bahwa penyebaran gen resistensi juga dapat secara langsung atau tidak langsung gitu kan, pada lingkungan kandang, pada pakan, air, kotoran hewan, dan lain-lain tuh. Hasil riset kami di Thailand juga menemukan hal yang sama gitu, bahwa bakteri resisten itu ternyata dapat berkembang biak dengan baik ya di lingkungan kandang ya, di saluran-saluran air gitu. Dan ternyata mereka dapat saling menukar kemampuan resistensinya, itu yang menjadi perhatian. Selanjutnya. Oke, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, jadi secara snapshot ya, jadi kalau kita bilang bahwa ini risetnya cuma 120 sampel, kenapa enggak 1.200.000 gitu kan? Ya kita mau juga sih, cuman kan sangat mahal dan memang seharusnya negara yang melakukan ini gitu. Kita hanya tadi kata Mas Tulus, trigger aja nih gitu kan, supaya nanti negara bisa lebih banyak lagi sampelnya gitu. Jadi kita melakukan snapshot gitu kan, dan dalam hasil snapshot ini kita menemukan bahwa ada bakteri yang resisten terhadap 5 jenis antibiotik di RPHU hingga gerai ya. Itu satu. Jadi kita menemukan ada gitu. Kemudian hasil studi juga menunjukkan bahwa ada peluang kontaminasi bakteri resisten itu bisa terjadi di setiap tahapan dalam rantai pangan. Kita hanya mengetes dari RPHU
ke gerai ya, kita nggak mengetes dari kandangnya langsung itu. Jadi harusnya kan kandang, RPHU, gerai. Lalu ini kita ya, plate kita gitu. Kemudian 3, potensi risiko kontaminasi bakteri yang resisten dalam rantai pangan memungkinkan terpaparnya bakteri tersebut ke manusia gitu, sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi ini sangat memungkinkan bahwa ketika kita mendapatkan paparan bakteri yang resisten tersebut ke kita, gitu, apakah dari tadi kan dari karkas, gitu kan, dari lingkungan, gitu kan, tentunya akan sangat membahayakan kesehatan kita. Gitu. Kemudian pola resistensi antibiotik dan RPHU dan gerai terdapat kemiripan terhadap mayoritas jenis antibiotik yang diuji. Ini kesimpulannya. Selanjutnya, nah, rekomendasi ini. Di rekomendasi ya tentunya ya kita hal yang pertama yang harus kita ada di mindset kita itu adalah bagaimana caranya kita menghindari penggunaan antibiotik secara awal. Jadi nggak perlu mengeluarkan biaya untuk antibiotik. Artinya kita harus jaga itu peternakan itu, jaga kesehatan ternak-ternaknya, gitu, sehingga dia nggak mudah sakit, gitu, sehingga kita harus mengeluarkan antibiotik. Gitu. Atau tidak menggunakan agent growth promoter ya, atau AGP ya untuk mempercepat perkembangan mereka, karena itu juga sudah dilarang juga oleh pemerintah gitu. Jadi saran kami itu untuk ke peternakan itu bisa mengikuti ada namanya standar minimum hewan ya yang bertanggung jawab itu farms itu kan, dan itu sebetulnya pemerintah kita sudah punya itu petunjuk budidaya petunjuk budidaya ayam broiler gitu kan. Nggak jauh beda sebetulnya, tapi ada beberapa hal yang memang harus ditambahkan dalam petunjuk budidaya ayam broiler tersebut dari farms ini gitu. Kemudian tentunya tadi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan peternakan, sehingga dan juga meningkatkan praktik penggunaan antibiotik secara bijak dan bertanggung jawab dan mematuhi regulasi yang berlaku. Misalnya tidak boleh menggunakan kolistin, tidak menggunakan kolistin. Padahal kolistin itu kalau kita buka Tokopedia, kita ketik aja kolistin itu masih ada yang jual itu di sana. Kita menggunakan antibiotik, ya kita tetap menggunakan antibiotik, tapi ketika hewan-hewan itu sakit, itu yang penting gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, emang kita nggak perlu lagi antibiotik? Enggak, justru kita masih perlu antibiotik. Makanya kita harus eman-eman lah istilahnya itu ya. Kita harus bisa mempertahankan laju resistensi si bakteri itu terhadap antibiotik, sehingga kita masih bisa menggunakan antibiotik tersebut gitu. Dan juga tadi saya ulangi lagi ya, pemacu pertumbuhan atau growth promoter itu pemerintah kita juga sangat concern ya, dan udah melakukan upaya preventif. Tinggal monitoring ini dan penegakan hukum yang di lapangan ini yang penting. Selanjutnya, untuk RPHU dan gerai, ya tentunya ini meningkatkan praktik sanitasi yang baik untuk minimalkan kontaminasi bakteri. Artinya, kalau misalnya sanitasinya baik, sehingga tadi kontak bakterinya jadi sangat kecil, sangat kurang, tentunya kan bakterinya sedikit ya, tidak akan bisa menyebabkan kita sakit. Sehingga memang sangat penting untuk hygiene dan sanitasi, dan mensyaratkan unggas dan produknya bebas residu ya, sesuai dengan peraturan pemerintah. Kita ada juga peraturan pemerintah ini, tinggal tadi monitoringnya seperti apa. Oke. Lanjut. Untuk konsumen ya, ini penting ini konsumen.
Jadi membeli produk hewan di toko retail yang menerapkan sistem higien sanitasi yang baik. Dan tadi yang saya sampaikan, sanitasi dan penanganan dan pengolahan produk hewan serta pemasakan hingga matang. Jadi yang ini yang penting gitu. Karena bagi orang dewasa tentunya sistem imunnya sudah bagus, sudah kuat ya, sehingga bakteri paparan beberapa jenis bakteri mungkin tidak terlalu bermasalah gitu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak ini ya, penanganan makanan kitanya kurang higien, sanitasinya kurang gitu kan, tidak dicuci atau kurang dicuci atau gimana gitu kan, tentunya akan sangat berdampak pada anak-anak gitu kan. Dan tentunya tadi yang saya ulangi lagi pesannya Mas Tulus yang penting ini ya, bagaimana kita bersama-sama memerangi resistensi antimikroba secara bersama-sama gitu. Kemudian penggunaan antibiotik di rumah, penggunaan sisa obat limbah dihasilkan di rumah ya sebagai konsumen ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian tadi penanganan pengolahan pangan yang baik untuk meminimalkan kontaminasi itu juga sangat penting gitu. Jadi memang yang bagi konsumen itu yang akan penting untuk dilakukan. Oke, selanjutnya. Nah, untuk pemerintah ini, ya tadi saya sampaikan tadi pemerintah sudah mempunyai ya standar petunjuk budidaya ayam broiler gitu kan. Cobalah kita mix dengan hal ini ya, dengan standar farms ya, ada beberapa hal yang tidak ada dalam petunjuk teknis tersebut, misalnya pengaturan kepadatan, sirkulasi udara dan kadar amonia itu kan, itu juga yang harus diperhatikan. Kemudian tadi pengawasan terhadap penggunaan antibiotik resisten di peternakan, pembinaan terhadap unit usaha, dan juga pengawasan terhadap penjualan antibiotik yang dilarang itu seperti Colstin tadi gitu. Selanjutnya menguatkan monitoring dan surveillance untuk antimikrobial dan AMR ini ya, MU dan AMR. Selanjutnya juga meningkatkan edukasi, ini yang penting, ini sangat penting sekali kepada peternak ya, untuk tidak menggunakan antibiotik gitu, untuk menjaga kesehatan kandangnya gitu, untuk menjaga kesehatan ternak-ternak gitu, juga kepada gerai dan konsumen. Lanjut. Oke, terima kasih atas waktunya. Silakan Mbak Yuni, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Ruli. Ini karena ada materi yang disampaikan oleh Pak Ruli. Mungkin rekan-rekan media bisa bertanya kepada 3 narasumber di sini. Ada Jaki dari World Animal Protection, kemudian ada Pak Tulus dan juga Pak Ruli. Di sini juga di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Kami persilakan dulu bagi media yang bertanya langsung. Silakan. Kalau belum ada, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak Ruli atau Pak Tulus, dan juga mungkin nanti Jaki. Ini pertama dari Ibu Esti Damayanti. Apakah sudah ada riset yang membuktikan bahwa residu antibiotik yang ada pada daging ayam ikut menyebabkan resistensi antibiotik pada bakteri yang menyerang manusia? Jika ada, berapa persen kontribusinya terhadap mendukung terjadinya resistensi antibiotik? Jika dibandingkan dengan penggunaan antibiotik yang bisa dibeli bebas di warung atau pasar gelap oleh masyarakat. Itu pertanyaan pertama. Itu mungkin nanti siapa yang bisa menjawab. Kemudian dari Pos Kota di sini berapa banyak ditemukan peternak nakal menggunakan antibiotik berbahaya bagi konsumen? Ya, kemudian dari Ibu Yovita,
Atau mungkin mau satu-satu dulu Satu-satu jawab? dulu aja Oke. mungkin ya Mbak. Mungkin Ya. yang pertama tadi ya dari Bu Ya. Esti Damayanti dari Bu Esti Polri Damayanti Indonesia. ya. Oke, Polri Indonesia. Ya, apakah sudah ada riset yang membuktikan bahwa residu antibiotik yang ada pada ayam ikut menyebabkan resistensi antibiotik? Silakan. Ya, sebetulnya sudah ada ya. Banyak sebetulnya kalau kita googling itu beberapa riset itu. Memang intinya begini, kenapa dia bisa menjadi resisten si bakteri ini? Karena dia ada dia berada dalam sebuah residu antibiotik gitu, sehingga secara genetis dia akan bermutasi dan akan menjadi resisten gitu kan. Jadi memang ada korelasinya antara residu dan residu dan bakteri yang kebal terhadap antibiotik tersebut gitu kan. Kalau berapa persen kontribusinya, tentunya terus terang saya nggak bisa guesstimate ya gitu kan. Tapi kalau mendukung terjadinya resistensi antibiotik itu ya tentunya saya boleh bilang bisa sampai 80%. Karena tanpa ada residu ya, misalnya antibiotiknya cuma dikasih sekali, jarang-jarang itu kan. Tentunya tidak akan ada residu dan tentunya si bakteri ini tidak akan menjadi bakteri yang resisten. Jackie, you want to add something on the questions? Thank you. Yes, I can add something to what Ruli has said. And I should also mention we have our own technical expert, Dr. Sarah Eisen, with us as well. She might like to add something. But I think it's well acknowledged by World Health Organization and the United Nations that antibiotic overuse leads to resistance in animals in the farms, and that can move into the food chain. So it's well acknowledged, and that's why the World Health Organization and the FAO are looking for countries to strengthen their national action plans on AMR and address those issues in animal farming. The exact proportion of antimicrobial resistance in humans that comes from antimicrobial resistance in farmed animals is not well quantified around the world, but there is some research underway on that. Sarah, I don't know if you'd like to add anything. I just wanted to add a small point on the difference between antibiotic residues and antibiotic resistance. So residues can come in when antibiotics are used in the animals and they haven't cleared those antibiotics from their system in time for when they're slaughtered. So there can still be antibiotic residues that they've consumed in their bodies, whereas the resistance effectively, so that can be controlled by giving the animals enough time between when they take the antibiotics to when they're slaughtered. And that should be controlled by the authorities, and the farms should only send the animals to slaughter when those time periods are passed. So there shouldn't be any antibiotics or any significant amounts of antibiotic in the product itself. But the resistance, the bacteria carrying the resistance is much more important because you can't control that as well as the antibiotic residues. But it's important to note that any animal taking an antibiotic on farm, that antibiotic still passes through their system. It comes out in the waste, and that can enter the environment and also be important for an important source of antibiotic resistance and the presence of antibiotics in the environment. So that's why scientists haven't established the exact contribution of antibiotic use in animals or humans to the overall problem of antibiotic resistance, because there's so many different sources of contamination in both use in humans, in animals,
when the antibiotics are manufactured in factories, and that can be released into the environment. So that's why there's not an exact number or contribution of antibiotic use in livestock to the overall problem. But I think it's something that's being looked into, given around 3/4 of antibiotics used in the world are given to livestock and animals, livestock animals in particular, or farmed animals in particular. So it's likely to be a significant contribution, and we're in urgent need to reduce that amount of antibiotics used to help solve these issues. Thank you. Thank you, Jackie and Sarah, for additional information. Mohon izin saya bisa bicara. Ya, dengan Pak siapa? Silakan. Saya dari pengurus besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Ya, dengan Pak siapa, Pak? Saya Dokter Hewan Muhammad Munawaroh, MM. Silakan, Pak. Baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih saya bisa bergabung di paparan hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas upaya dari YLKI untuk ikut monitor produk-produk pakan, produk asal ternak, khususnya daging ayam broiler. Yang perlu saya sampaikan bahwa paparan ini menarik. Ya, menarik. Cuma hal ini seperti dikatakan Pak Tulus tadi hanya sebagai trigger ya, bukan menjadi satu kesimpulan utama. Dan sampel memang hanya diambil dari berbagai counter yang memang totalnya tadi hanya 120 sampel. Tadi pada prinsipnya saya memberikan satu apresiasi. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa memang AMR ini sudah menjadi isu global. Dan kami pun dari pengurus perhimpunan pada saat ini sedang menyelesaikan yaitu berbagai macam aturan pedoman bersama dengan pemerintah untuk menyusun buku pedoman cara penggunaan antibiotik pada hewan ternak, baik pada unggas maupun pada hewan besar. Jadi ini upaya kami pun sudah kami lakukan. Sehingga tadi kalau dibilang pemerintah harus concern di sini, nah kami pun sudah mendukung pemerintah dalam rangka bagaimana menggunakan antibiotik ini secara rasional. Ya. Memang masih menjadi dilema kita bersama bahwa yang belum dilakukan secara maksimal itu adalah di tingkat pelaksanaan dan pengawasan dan sanksi. Memang ini belum ada. Sehingga kita tidak ada satu mekanisme bagaimana menghukum seseorang bila menggunakan antibiotik sembarangan. Nah ini tidak ada aturan itu. Sehingga tidak membuat jera siapapun. Nah oleh karena itu kelihatannya kita perlu juga mendorong pemerintah agar peraturan-peraturan ini bisa terlaksana di lapangan sehingga apa yang kita harapkan ini tercapai. Sebenarnya yang menjadi isu yang tidak kalah penting adalah residu antibiotik. Ini sangat penting. Silakan nanti bisa melakukan bekerja sama dengan farmasi dari UGM, itu ada satu apoteker namanya Ibu Ika. Itu beliau sudah meneliti bagaimana residu antibiotik yang ada di makanan kita, makanan ayam. Nah ini kalau residu itu tidak mati, tidak hilang. Bila dipanasi, digoreng, tidak. Ada penelitiannya itu. Tetapi kalau bakteri, insya Allah kalau digoreng, direbus pada suhu tertentu pasti mati. Itu yang saya pahami. Ya. Sehingga tidak kalah penting melihat sejauh mana residu antibiotik ada di dalam karkas ayam itu. Karena ini yang lebih berbahaya. Karena kalau residu itu dimakan oleh manusia, itu mau digoreng, mau tidak akan hilang. Nah ini yang perlu concern juga, saya sarankan kalau memang mau dilakukan penelitian. Sehingga benar-benar ini menjadi data yang penting
Yang hal ini nanti merujuknya kepada siapa yang memberi antibiotik itu. Yang memberi antibiotik pada prinsipnya secara hukum bahwa yang bisa mengeluarkan antibiotik adalah dokter hewan. Sehingga dokter hewan, kami pun secara kelembagaan selalu menginformasikan kepada para dokter hewan bahwa harus bijak di dalam memberikan pengobatan kepada ternak yang ditemukan. Ini juga menjadi tugas kami. Karena kami yakin bahwa antibiotik dalam peredarannya itu harus di bawah dokter hewan. Tapi bagaimanapun juga kami merasa juga bahwa kami pun belum bisa maksimal untuk melihat ini karena sementara ini antibiotik bisa dijajakan secara mudah di poultry shop itu juga masih mudah peternak membeli. Sehingga tanpa sepengetahuan dokter hewan pun para peternak bisa mengobati. Nah ini PR penting kita juga, saya sarankan kepada YLKI, bahwa bagaimana memberikan masukan-masukan yang penting dalam rangka apa? Pengawasan peredaran dan penggunaan obat. Nah ini kami terus terang saya melihat dari sisi kami pemerintah masih juga belum kuat di dalam melaksanakan pengawasannya. Ini masukan dari saya, moga-moga bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman sekalian, sehingga kita bersama-sama menyelamatkan masyarakat ini dari pertama residu antibiotik, yang kedua dari bakteri-bakteri yang sudah resisten. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Romli. Terima kasih sekali masukannya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Iya, sama-sama. Ya saya kira itu teknis ya dan sudah ditanggapi dengan sangat gamblang oleh ahlinya yaitu Pak Muhammad Munawaroh soal antibiotik, residu antibiotik yang di daging ayam tidak akan hilang walaupun digoreng, direbus dan segala macam. Saya kira itu Pak Munawaroh punya kompetensi untuk menjawab itu karena ahlinya. Dan tadi juga dari WAP juga sudah menjawab juga. Jadi saya kira ini pemahaman yang sudah umum ya dan sudah menjadi concern global, di mana potensi residu antibiotik itu memang bukan hanya potensi, tapi sudah ada di dalam faktualnya. Dan oleh karena itu memang kita harus mewaspadai dan mengurangi, bahkan menghilangkan. Karena jangan sampai nanti itu residu antibiotik menjadi kita kebal sebagai konsumennya, sebagai manusianya kebal terhadap antibiotik tertentu. Ini yang WHO sudah mewanti-wanti agar ancaman ke depan itu adalah kekebalan antibiotik. Ya, ini yang kemudian triggernya adalah tadi soal antibiotik di obat yang kita konsumsi atau juga daging yang kita konsumsi karena mengandung residu itu. Saya kira itu. Terima kasih. Juga Mbak Yuni, kayaknya beberapa pertanyaan juga sudah tadi dibantu dijawab itu sama Pak siapa dari PDHI itu. Beberapa pertanyaan sudah Pak Munawaroh tuh terima kasih Pak, ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh ahlinya langsung gitu ya tadi. Mohon maaf tadi ada sedikit miss itu bahwa saya menyampaikan bahwa residu itu bisa dicuci. Maksud saya harusnya bicara bahwa si bakteri si ayam yang itu bisa dicuci, direbus, digoreng, bakterinya kan bisa berkurang gitu. Jadi terima kasih atas bantuannya. Terima kasih Mbak Yuni. Ya, silakan. Ya, baik. Saya kira nanti kita kerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan ya. Pak Munawaroh nanti kita minta kontak person. Iya, monggo silahkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Munawaroh yang sebagai Ketua Umum PDHI. Dari rekan-rekan media mungkin ada yang bertanya sebelum saya bacakan kolom chatnya lagi. Di sini tadi pos kota yang belum terjawab ya. Pos kota itu tadi menanyakan berapa banyak ditemukan peternak nakal menggunakan antibiotik berbahaya bagi konsumen. Ya, sebetulnya kalau kita ngomong kuantifikasi agak sulit juga ya peternak nakal. Tapi kalau kita bicara masalah akses ya itu seperti tadi yang disampaikan Pak Munawaroh itu aksesnya bebas ya, di poultry shop kita bisa menemukan, di online, di
Facebook bisa menemukan juga. Bahkan beberapa peternak yang pernah saya temui itu kadang-kadang salesnya itu datang ke kandang-kandang gitu. Jadi mereka langsung door to door gitu. Jadi kalau kita bicara tadi, saya sepakat bahwa penggunaan antibiotik itu hanya diresepkan atau disuggestkan sama dokter hewan ya, gitu, bukan sales obat gitu kan. Jadi tentunya jawaban pertanyaan tadi ya akan banyak gitu. Itu aja Mbak Yuni. Oke. Selebihnya pertanyaan yang lain sudah dijawab tadi ya, sudah dijelaskan oleh Pak Munawar yang mewakili. Pertanyaan terakhir nih, ada dibilang pengujian dilakukan dengan resistensi, bukan uji residu antibiotik, betul? Oh iya. Ya, betul. Ya. Ini uji resistensi ya. Kalaupun tadi ada kesimpulan residu antibiotik di daging, itu mungkin tambahan isu. Jadi ada sebetulnya permasalahan lain yang juga harus diselesaikan juga gitu. Memang kami di sini sangat berkepentingan dengan isu resistensi karena tadi kan udah menjadi perhatian WHO, bahkan WHO juga udah declare bahwa ini bisa menjadi the next pandemic gitu kan. Jadi tapi menyangkut mengenai residu antibiotik, tentunya ini adalah menjadi permasalahan yang lain juga. Gitu. Terima kasih Mbak. Ya baik. Saya tambahkan sedikit. Ya silakan Pak. Jadi begini, kalau di kedokteran manusia itu pengalaman anak saya ya. Kalau dia itu mau diberi antibiotik, itu biasanya diuji dulu sensitivitasnya bakterinya dengan menggunakan uji sensitivitas. Nah, kalau di kedokteran hewan, hal ini mungkin ada, tetapi masih belum umum. Namun ini juga menjadi dilema. Jadi misalnya saya peternak, kemudian saya tahu hewan saya sakit. Kemudian saya berpikir, saya mesti swab dulu nih, saya mau ambil bakterinya yang ada di ayam apa. Nah, sampel ini harus saya kirimkan dalam waktu yang sangat lama dan jauh, sehingga saya membutuhkan waktu untuk menghasilkan jawaban apakah bakteri ini cocok dengan antibiotik ini. Nah, ini yang belum bisa dilakukan. Nggak tahu saya, mungkin Jackin bisa memberikan masukan kalau di negaranya dia seperti apa. Apakah ada uji sensitivitas sebelum penggunaan antibiotik di ternak yang sakit? Nah, karena kalau seperti ini bisa dilakukan akan lebih baik, sehingga benar-benar antibiotik yang diberikan itu sesuai dengan bakterinya. Nah, ini PR besar kita, Pak Tulus. Kalau negara bisa memfasilitasi ini, mungkin di setiap kecamatan ada laboratoriumnya, atau bisa menciptakan sebuah rapid test. Mungkin, saya tidak tahu apakah teknologi ini di luar negeri sudah ada atau tidak. Mungkin Mbak Yuni coba nanti bisa tanya itu sama si Jackin, apakah ada itu di luar negeri? Terima kasih. Ya. Baiklah, Jackin, you can give explanation. Thank you. Yes, there is indeed. And I think that's a very important point that the doctor makes around sensitivity testing before use of antibiotics. But I just wanted to come back to a couple of questions earlier as well, if I may. Just in case there's any confusion around the subject of the report, it is about finding antimicrobial resistance in the meat. I think we're acknowledging that there may also be some issues with monitoring of antibiotic residue as well for the local context. But to be clear, the use of antibiotics on the farms is driving antimicrobial resistance. The findings that we have from our samples do indicate and suggest quite strongly that antibiotics critically important to humans have been used in large volumes on farms because it requires a large volume and a sustained use of those antibiotics to generate the antimicrobial resistance. So I agree
with the contributions from the doctor and others that it would be good to do further follow-up studies. And indeed, it's very good to hear as well the Veterinary Association playing a key role engaging government to strengthen the guidelines on antibiotic use. I think that's a very, very positive thing. And we'd be very happy to talk further about that. I just also wanted to comment on the questions that relate to cooking meat and whether cooking meat will remove the bacteria that contains resistance. And what we see around the world is that food authorities remain very concerned with antimicrobial resistant bacteria on meat. You can cook meat and it can reduce the risk, but not eliminate the risk of the bacteria. And this is particularly concerning for children and other vulnerable groups. And we've seen this view from the European Food Safety Authority. We've also seen the US Food Authority make regular recalls of food on the basis that there is bacteria that is resistant bacteria, and they capture the data on how many people get sick and how many people die from those foodborne outbreaks. So we need to be very clear, I think, that this poses a real risk, including in Indonesia. Thank you. Ya, thank you, Jackin. Ya, baiklah. Terus selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi kepada beberapa narasumber? Ada, Mbak. Ada Ya, dari Domi, Poultry Indonesia. Bagaimana mencegah ketakutan masyarakat dalam mengkonsumsi daging ayam? Ya kan? Oke. Jadi kalau kita bicara masyarakat di sini tentunya pemerintah lah yang harus menjadi lead sektor ya untuk memastikan bahwa daging yang masyarakat konsumsi itu adalah udah sehat, udah dia terbebas residu antibiotik, dia terbebas dari bakteri yang resisten antibiotik gitu. Dan ini yang memang menjadi salah satu kick off kami terhadap pemerintah ya, memastikan bahwa konsumen itu mendapatkan haknya untuk mendapatkan sumber pangan yang aman ya. Satu itu. Kedua, bagi pemerintah juga ini dengan memastikan si peternakan itu tadi ya, rekomendasi kami gitu. Dia peternakan itu dia tidak menggunakan antibiotik yang atau menggunakan antibiotik yang lebih bertanggung jawab gitu. Memastikan itu, menegakkan hukum. Ya, hukumnya ada, tapi tadi disampaikan Pak Munawaro kan belum ada orang masuk penjara karena dia memberikan antibiotik yang tidak bertanggung jawab misalnya kan. Itu juga harus menjadi salah satu kepastian dari negara ya untuk memastikan bahwa alur rantai pangannya itu adalah aman, terbebas dari bakteri resisten itu di situ. Dengan memastikan para peternak di sini dan juga para retailer itu bahwa mereka memastikan kesejahteraan hewannya, ya, memastikan juga penggunaan antibiotik yang bertanggung jawab. Jadi di sini yang menjadi berperan lebih tinggi adalah si pemerintah itu sendiri, dan terutama industrinya juga ya, industrinya kan, pemerintah kepada industri kan, dan industri nanti terhadap masyarakat. Itu aja Mbak Yuni. Ya. Terima kasih Pak Ruli penjelasannya. Di sini ada satu lagi ya, Pak Adi Unggas Sehat, itu di sini kan pengujian ini telah dilakukan berarti kan dengan topik hari ini adalah resistensi. Kenapa bukan residu antibiotik? Sebetulnya udah dijawab tadi Mbak itu. Sudah ya? Dijawab sama Jackie juga tadi. Oke. Nah, Pak Adi sudah jelas ya. Oke, selanjutnya mungkin ada rekan-rekan lain
Dari media? Ini di kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dan baik, terakhir boleh saya, Mbak? Boleh, silakan Pak. Ya, silakan. Baik, jadi yang pertama bahwa saya sempat sampaikan di muka bahwa kami dari pengurus besar mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh YLKI. Yang kedua, kita hanya ingin berharap bahwa informasi ini bukan menjadikan ketakutan masyarakat. Ya. Jadi Pak Romli sudah menyampaikan di paparannya bahwa ini hanya melakukan semacam bagaimana ini menjadi men-trigger, ya, menjadi trigger baik itu pelaku usaha maupun pemerintah dalam rangka bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena pada saat sekarang ini sangat penting masyarakat itu mengkonsumsi daging ayam, telur, dan susu. Karena itu adalah satu-satunya produk yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi jangan sampai ini berbalik kepada masyarakat jadi tidak mau makan ayam. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Ya, kalau tidak kita inginkan, karena kita menginginkan bahwa masyarakat tetap harus mengkonsumsi ayam. Nah, kemudian kesimpulannya pada hari ini bahwa ini adalah hanya men-trigger kepada pelaku usaha, kepada saya sebagai ketuanya Dokter Hewan Indonesia, bagaimana menyadarkan para dokter, dan yang ketiga adalah pemerintah, bagaimana pemerintah yang sekarang sudah diawali membuat aturan pedoman penggunaan antibiotik. Cuma saya bolak-balik sudah menekankan apa sanksinya. Kalau tidak ada sanksinya ya akan lewat begitu saja. Artinya tidak pernah ada satu orang bersalah menggunakan antibiotik kemudian dilakukan di penjara, itu tidak ada. Nah, oleh karena itu bagaimana kita membuat jera ini agar masyarakat harus dipahami. Yang penting sekarang masyarakat itu namanya peternak itu hanya satu urusannya. Bagaimana usaha saya untung. Nah, ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat peternak bahwa untung itu sekarang tidak 100% penting. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat peternak ataupun siapapun para pengusaha. Mari kita belajar marketing. Marketing itu ternyata ada dua, yaitu marketing bumi sama marketing langit. Apa itu marketing bumi? Marketing bumi ada orientasi duniawi, marketing langit orientasi kepada hasbunallah. Nah, ini yang harus disadarkan bahwa kehidupan kita itu tidak hanya marketing langit, harus ada marketing, tidak hanya marketing bumi, harus diseimbangi dengan marketing langit. Jadi sebelum melakukan pengobatan itu berpikir ini apa yang akan terjadi. Ini gambaran dari saya yang saya mencoba nanti ingin menyampaikan ini kepada seluruh teman-teman dokter hewan di Indonesia yang kebetulan dia juga menjadi pemasar obat-obatan. Sehingga tolong berpikirnya jangan hanya marketing bumi. Silakan berpikir dengan marketing langit. Itu Mbak Yuni. Terima kasih. Jadi kalau melindungi konsumen itu marketing langit ya, Pak Munawar. Ya kan? Kalau luar biasa nih. Kalau bisnis marketing bumi ya. Ya, ini ternyata tidak kalah sama Hakim ini, Pak Munawar ini. Ya itu aja penutupnya Mbak Yuni. Terima kasih. Pak Munawar. Terima kasih. Nanti silakan kita tindak lanjuti nanti ke depan ya. Baik. Ini ada ilmu baru buat kita semua. Ya, baiklah. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi kita akan closing statement dulu ya. Kami persilakan ya. Nanti Pak Tulus terakhir ya. Mungkin dari Jackie dulu closing statement-nya apa? Silakan. Miss Jackie. Okay, thank you. Yes, well, it's a pleasure for us to join you today, and thank you so much for your time. I think that we've heard from everyone here today about the importance of consumer confidence, the importance of consumer safety when it comes to food. And I think that the results from our report indicate that there is a need to look at how we are raising animals on those farms to ensure that those principles of good husbandry and good welfare are respected. That will help enable the reduction of antibiotics, and therefore it will help enable
the reduction of antimicrobial resistance as well. I think, it will be really important for industry and government to hear the message of the people today around the importance of improving monitoring and enforcement of antibiotic use on the farms and also animal welfare. And we'd like to see those animal welfare standards significantly strengthened as well in the best interests of us all. Thank you. Ya, thank you Jackie. Mas Ruli, silakan. Closing statement-nya. Ya, terima kasih. Jadi kalau kata Pak Munawaro tadi, marketing langit ini menarik sekali ini. Jadi memang saat ini kami dari WAP dan YLKI itu sedang melakukan marketing langit ini, Pak, gitu kan. Bagaimana kita meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu bakteri yang kebal, bukan untuk menakuti mereka justru, tapi untuk lebih waspada dan juga menjadi trigger ini kan, bahwa kita menginginkan adanya perbaikan praktek lah bagi para peternak dan industri peternakan gitu ya terhadap penggunaan antibiotik ini, dan juga lebih memperhatikan tata laksana kesejahteraan hewan ya dalam menjadi solusi yang jangka panjang sebetulnya dibanding kita bicara masalah pengobatan dengan memastikan rumah yang sehat, ternak yang sehat itu tentunya akan menghindari penggunaan antibiotik yang sangat masif. Itu aja Mbak Yuni. Ya, terima kasih Mas Lili. Silakan Mas Tulus. Ya, terima kasih. Jadi saya kira antara aspek pelindungan konsumen, aspek kesehatan manusia tidak bisa dipisahkan dengan aspek pelindungan pada binatang. Ini yang saya kira harus menjadi satu paket dan kemudian tidak menimbulkan satu penyakit yang berkesinambungan. Ya, jadi itu pertama, kedua bahwa kembali ke hak dasar tadi bahwa hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang sehat, pangan yang aman sudah dijamin dalam regulasi kita, dan kemudian tugas dan kewajiban negara termasuk operator, pelaku usaha untuk mewujudkan hal tersebut. Dan tadi saya kira memang satu hal, kalau aturannya sudah ada, maka ke depan harus ada semacam punishment kepada pihak-pihak yang melanggar, ya, baik secara perdata atau kalau perlu secara pidana kalau memang harus pada titik itu. Karena ini menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat dengan bahan pangan yang dikonsumsinya, dalam hal ini adalah daging ayam broiler. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Thank you Jackie. Terima kasih Mas Ruli, Mas Tulus. Thank you Sarah. Yeah. Oke, bagi rekan-rekan media yang mau mendapatkan press release dan PPT, silakan di sini ada linknya ya, bisa diakses. Dan ini acara YouTube-nya udah berhenti ya Mbak? YouTube-nya sudah berhenti? Sepertinya masih ya Pak. Tapi kok nggak bisa, ini banyak teman-teman pengen ikut akses. Oh ya, ya mungkin nanti bisa ini lagi akses lagi setelah ini ya. Acara ini. Baik. Terima kasih kepada seluruh peserta dan juga rekan-rekan media. Semoga bisa menyampaikan ke masyarakat dengan profesional. Dan terima kasih juga kepada seluruh narasumber. Acara ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Tulus, Mas Romli. Selamat sore. Sampai ketemu. Terima kasih. Kita join Pak. Iya, nanti silakan kontak kalau mau di. Ya. Handphonenya nanti bisa di-share ke Mbak Yuni ya, Pak Munawaroh. Ditulis aja. Oh iya Pak, di chat aja tulis Pak. Ya. Pak di chat sini, kalau Pak. Boleh ditulis. Oke, bagus. Ditulis aja 0812. Di chat aja Pak. Di chat aja Pak. 0812. Terus Pak. 984 984 76732.
Matur nuwun, Pak. Ini saya miss call itu nomornya